Saya tidak akan aku katakan kepadamu yang demikian tadi. Nah, ini berarti yang disampaikan tadi oleh Imam Ibnu Athaillah yang kita simak, yang kita baca, ini rahasia, Pak. Kalau Imam Ibnu Athaillah nggak sayang sama kita, nggak cinta kepada umat Nabi Muhammad, nggak bakal disampaikan yang demikian tadi itu. Kenapa? Rahasia ini. Banyak orang yang baru sebulan 2 bulan kemudian jenuh, akhirnya tidak ibadah lagi, tidak zikir lagi. Setahun 2 tahun berdoa kemudian belum dikabulkan, sama jenuh, akhirnya tidak berdoa lagi. Berarti ia tidak tahu akan rahasia siapa orang yang terus mengetuk pintu pasti bakal dibukakan pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigu wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala wa man wa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmin yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran salihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma laduni wal mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa sur'ata yanhamil muqarrabin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita bisa menghadiri kajian rutin kitab Tajul Arus malam Rabu awal bulan. Yang saya hormati segenap para sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua RT, Bapak Ustadz Dimas Kun, seluruh hadirin hadirat sekalian semuanya, Ibu dan Bapak rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita pada malam hari ini untuk bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahim, bertazawur, saling mengunjungi di tempat yang mulia ini. Untuk malam ini, tempat ini dijadikan sebagai majelis ilmu, salah satu daripada taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita hamba-hamba yang taat kepadanya, menganugerahkan kepada kita sehat, panjang umur, lancar dalam segala urusan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kitab Tajul Arus ya. Di sini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu halawatu mahabbatillah, manisnya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya kita baca suratul Fatihah dulu, ya, kita hadiahkan kepada penyusun dan penulis kitab ini, yaitu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan kita hadiahkan kepada orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan dan mengangkat derajat mereka semuanya, dan memberikan keberkahan serta manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam
khususun ila hadrati muallif hadal kitab al-imam Ibni Athaillah as-Sakandari, thumma ila hadrati syekhi Habib Umar bin Hafid wa jami masyayikhi wa masyayikhihi wa ila hadrati jami'i awliyaillah wa ila hadrati abaina wa ummahatina ghafarallahu lahum wa yuli darajati mu'alan barakatihim wa amtaran ghaitha karamatim syayuni lailahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Halawatu mahabbatillah, manisnya cinta kepada Allah. Terkait istilah manis ataupun lezat ya, dalam nuansa rohani ini sudah disampaikan dalam hadis Nabi SAW ya. Hadisnya sahih, Nabi bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Barang siapa yang memiliki dan bisa melaksanakan 3 sifat, maka ia akan merasakan manisnya iman ya, jadi bukan isapan jempol bahwa iman itu ada rasanya ya. Ibadah itu ada kenikmatan di dalamnya, hanya mungkin kita belum merasakan kenikmatan itu ya, masih hampa, belum merasakan apa-apa. Namun kita meyakini bahwa ada rasa, ada kenikmatan yang mungkin Allah belum memberikannya kepada kita. Di antaranya yang disampaikan oleh Nabi SAW ya, orang yang ingin mendapatkan manisnya iman adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua ya, ayyakroha ayyauda fil kufri kama yakrohu ayyukdafa finnar. Benci terhadap kekufuran, benci kembali kepada kekafiran, sebagaimana benci jika harus dilemparkan ke dalam kobaran api. Kemudian yang ketiga, ayuhibba wa yubghidha lillah, cinta dan benci hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Itu terkait manisnya iman. Kalau di sini manisnya cinta kepada Allah, nikmatnya, lezatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka, takutlah kamu, antakhruja, keluar, min hadhihi dar, dari dunia yang fana ini, wa madukta, sedangkan kamu belum pernah mencicipi halawata hubbihi, manisnya cinta kepada Allah. Ini harus jadi sesuatu yang kita khawatirkan, cemaskan. Jangan sampai kita meninggal tapi kita belum pernah merasakan manisnya cinta kepada Allah. Hal yang demikian ini banyak orang yang tidak faham, tidak tahu, bahkan belum pernah mendengarnya. Ya, yang penting meninggalnya husnul khatimah itu baik. Tapi kalau hanya sebatas itu saja sebetulnya masih rugi. Kenapa? Karena ada kenikmatan akhirat, kenikmatan surgawi ya, yang di dunia pun Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya. Di antaranya adalah merasakan manisnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengupayakan itu, berusaha terus-menerus bagaimana kita bisa merasakan cinta kepada Allah yang begitu sangat nikmat dan lezat, hingga tidaklah kita meninggal melainkan kita pernah merasakan dan mencicipinya. Bahkan bukan cuma merasakan dan mencicipi, ya mudah-mudahan ya sampai meninggal kita merasakan itu ya, manisnya, nikmatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi cinta kepada Allah bukan cuman di mulut, ya, bukan cuman dalam ucapan. Kalau itu semua bisa mengatakan saya cinta kepada Allah, I love Allah, saya cinta kepada Allah, ya. Bahkan ya mungkin hiasan dindingnya tulisannya Allah, ya, yang di kamar juga tulisannya Allah, tapi cuma di dinding, tidak masuk ke dalam kalbu, gitu ya. Laisa halawatuhu bihi, manisnya cinta kepada Allah itu tidaklah berada fil ma'akili, di dalam makanan-makanan, wal masyaribi, dan minuman-minuman. Enggak ada, bukan di situ, ya. Bukan di situ. Mayoritas orang merasakan kenikmatan itu di dalam makanan dan minuman. Makanannya enak, minumannya lezat, di situ. Nah, kalau cinta kepada Allah itu bukan terletak dalam makanan dan minuman, ya, bukan terletak pada bersetubuh, bukan terletak pada nikmatnya tidur, tidak, ya. Kenapa? Li'annahu yusyariku kafihal kafiru wadabatu. Sebab kenikmatan makan dan minum itu pun dirasakan oleh orang kafir dan hewan. Hewan pun merasakan nikmatnya makan, nikmatnya tidur, ya. Lihat bagaimana seekor kerbau dikasih rumput yang hijau, sangat lahap dia memakannya, berarti dia merasakan nikmat, kelezatan, sampai goyang-goyang tuh, ya, mulutnya itu. Pernah nggak lihat kerbau makan sama sapi? Goyang. Nah, itu kan berarti nikmat sekali, masya Allah, ya. Ketika kita melihat harimau makan daging, nikmat terasa. Orang kafir juga sama, ya, manusia. Makanya ketika ada seorang hamba Allah yang soleh berdoa, dalam doanya dia berkata begini, Allahumma innaka tu'tid dunya man tuhib wa man la yuhib, wala tu'til akhirata illa liman tuhib. Ya Allah, sesungguhnya engkau memberikan dunia kepada orang yang kau cintai dan tidak kau cintai. Benar kan? Jadi jangan jadi patokan namanya dunia itu. Banyak dan tidaknya tidak bisa jadi barometer orang itu disukai atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi patokan. Kenapa? Karena yang namanya dunia ya dikasih sama Allah kepada orang yang disukai sama Allah, wali Allah, kepada orang yang beriman, dan Allah kasih juga kepada yang tidak beriman dunia itu. Wala tu'til akhirata illa liman tuhib, tapi akhirat hanya kau berikan kepada orang yang kau cintai. Begitu, ya. Sama ini juga, ya, makanan, minuman, bersetubuh, ya, itu nikmat, tapi itu pun dirasakan oleh orang kafir dan binatang. Bal syarikil malaikata, akan tetapi bersekutulah dengan malaikat, maksudnya bersamalah dengan malaikat. Fi halawati dzikri, di dalam merasakan manisnya dzikir, wal jam'i 'alallah, dan berkumpul 'alallahi ta'ala, bersama Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul bersama Allah itu ya berarti kita sendiri, ya, dan kita merasakan kita sedang berada bersama Allah. Allah bersama kita, maksudnya Allah melihat kita, Allah memantau kita, Allah mengawasi kita. Itu namanya berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang merasakan kenikmatan ini malaikat, ya. Makanya malaikat itu enggak ada bosannya, ya. Diciptakan oleh Allah bertasbih dan berzikir, yusabbihuna laila wan nahara la yafturun, bertasbih kepada Allah siang dan malam, malam dan siang, tidak pernah kendor, tidak pernah bosan. Berarti merasakan kenikmatan. Sebagaimana orang hobi, ya, terhadap sepak bola, jam 2 malam dijamanin sama dia, udah mantang di depan TV sampai jam 5 kuat, masya Allah. Kenapa? Cinta, senang, ya. Udah jam 5 tuh, tinggal ambil wudhu, sholat subuh, malah tidur, ya. Dari jam 1 sampai jam 5 manteng matanya depan TV, melotot, masya Allah. Udah jam 5 tinggal wudhu doang, sholat subuh, malah tidur.
Banyak kayak begitu ya? Di mana banyaknya tuh? Di sono jauh ya, bukan di sini, bukan ya. Insya Allah. Itu karena cinta. Orang kalau sudah senang itu ya tidak akan merasakan letih, capek, bosan ya, karena senang. Ya, orang kalau udah senang dengan HP, ya, dengan berbagai macam aplikasi di dalamnya, ya, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, belum lagi permainannya, Mobile Legend, FF, apalagi itu, ya, gitu, main ular snack. Ini seharian dengan HP, masya Allah. Udah mau ngedrop, udah mau habis aja ini sambil dipakai. Gak ada bosan, kuat gak makan, gak minum, gak rokokan, HP. Kenapa? Cinta, senang, ya, begitu. Maka jangan heran kalau ada orang yang zikirnya gak pernah berhenti. Ada salah satu ustadz ya, di Kecamatan Jayanti. Ya, kalau udah zikir itu lupa dia. Ya, kalau zikir itu berapa ribu pun dia sanggup kuat. Kenapa? Udah senang dikasih zikir. Ya, dikasih senang zikir. Jadi nggak terasa tuh. Sejam, 2 jam, 3 jam. Kalau kita kan lebih 100 aja udah lama amat mimpin zikirnya nih. Karena gitu. Nah, yang senang dengan yang begituan itu ya malaikat. Hanya malaikat tuh kan gak ada nafsunya, senang zikir, senang bertasbih, senang ibadah, gak ada capeknya. Diperintah sama Allah ruku ya sampai hari kiamat ya tetap ruku. Diperintah sama Allah sujud ya sampai kiamat mereka sujud. Kenapa? Senang merasakan nikmat di dalam ibadah kepada Allah. Li'annal arwaha, karena sesungguhnya ruh la tahtamilu rasyasan nufus, itu tidak akan bisa menanggung ya rembesan ataupun serapan atau percikan daripada nafsu, nggak bisa. Faidan gomasta fi jifati dunia, jika kamu menyelam di dalam dunia yang bagaikan bangkai, la tasluhu lil muhadarah, maka kamu tidak pantas untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang tenggelam di dalam dunia, yang dunia itu bagaikan bangkai, ya, bukan bangkai dunia tapi dunia seperti bangkai. Dan itu dikatakan oleh salah seorang ulama ya, wa ma hiya illa jibatun mustahilatun 'alaiha kilabun hammuhunna jatidabuha, ya. Dunia itu bagaikan bangkai yang dikerumunin oleh anjing-anjing, ya, yang mana anjing-anjing itu pikirannya sama, satu, apa? Merebutin bangkai tersebut. Nah, kalau kamu ikut ya merebut bangkai tersebut, kamu akan berhadapan dengan anjing-anjing di sekitarnya. Tapi kalau kamu menahan dirimu, menarik dirimu menjauh dari bangkai tersebut, kamu akan selamat daripada kejahatan anjing. Dunia pun begitu. Kalau kita ikut merebut dunia, ya, ikut berkecimpung dalam urusan dunia, maka kita akan saingan dengan para orang yang memang tiap harinya yang mencari dunia, saingan. Tapi kalau kita tidak, ya, kita menjauh daripada dunia ala kadarnya saja, sesuai kebutuhan kita, maka kita tidak akan dianggap saingan oleh mereka yang sedang mencari dunia. Begitu, ya. Dunia itu kayak apa? Kayak bangkai. Ketika Nabi SAW berjalan dengan para sahabatnya di pasar, lalu Nabi melihat seekor bangkai kambing yang kupingnya itu kecil. Jadi sudah aib, bangkai lagi. Kan kupingnya apa? Kambing kalau kecil tuh kupingnya kan aib ya, aib. Bangkai lagi mati di jalan tergeletak. Lalu Nabi SAW ya berbicara kepada orang-orang di pasar, man yashtari minni hada bidinar, siapa di antara kamu yang mau membeli bangkai kambing ini dengan harga 1 dinar? Kata orang-orang di pasar,
Buat apa ya Rasulullah? Dan siapa yang mau membeli kambing dengan harga 1 dinar? Sedangkan ini kambing aib. Kalaupun masih hidup tentu harganya tidak sampai 1 dinar. Apalagi ini bangkai. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau bayar? Orang nggak mau. Hidupnya saja aib, apalagi matinya. Sudah mah kupingnya kecil, bangkai pula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dunia lebih hina daripada bangkai kambing yang kupingnya kecil ini. Tuh, hakikat daripada dunia hina, ya. Namun ya kita jangan salah paham juga ya. Meskipun dunia itu hina, ya tapi kan karena kita hidupnya di dunia, ya kita kan harus ibadah. Ibadah kan harus ada syaratnya, ada wasilahnya, ada perantaranya, ya itu adalah di antara dunia, begitu kan. Maka kalau yang kita ambil dari bagian dunia sesuai kebutuhan kita, itu tidak termasuk dunia yang tercela, tidak, ya. Kita butuh motor misalnya untuk pergi kerja untuk menafkahi anak istri, maka dunia yang berupa motor itu tidak termasuk dunia yang tercela. Kita butuh mobil untuk berdakwah misalnya, karena kalau dengan motor jarak jauh, kadang hujan, tidak bisa sampai kepada tempat tujuan, maka mobil yang kita punya itu adalah dunia yang tidak tercela, dunia yang baik, ya, yang terpuji. Kenapa? Masih di dalam ranah kebutuhan kita, ya. Yang tercela itu kalau lebih daripada kebutuhan kita, lalu tidak kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, atau bahkan kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Itu dunia yang tercela, ya. Kita menumpuk-numpuk dunia, udah banyak nih, tapi nggak pernah sedekah, nggak pernah dizakatin, nggak pernah dipakai buat ngasih orang tua, nggak pernah dipakai buat membantu orang yang tidak mampu, ngasih masjid, musola, itu tercela namanya. Atau dipakai buat maksiat misalnya malah, ya, buat jajan di luar. Boleh nggak jajan di luar? Iya, jajan bakso ya. Nggak, istilah jajan di luar itu maksudnya begitu. Nggak boleh Bu ya, nggak boleh yang kayak begitu. Ini kan istilah jajan kayak petik mangga, itu kan nggak boleh. Boleh nggak petik mangga? Nggak paham ya, jangan paham. Itu istilah kayak begitu tuh, harus paham itu. Artinya biar kita nggak tertipu sama orang, ya, bukan berarti wah pengalaman, berarti naudzubillah min dzalik, ya. Istilah kayak begitu, jajan di luar, petik mangga, itu nggak boleh, ya. Dengan nggak paham ya, udah kalau nggak paham nggak usah ya. Intinya begitulah ya, begitu bermaksiat begitu, nggak boleh, ya. Belah duren mah boleh, belah duren mah. Mau belah duren dengan makna duren sebenarnya atau belah duren dengan makna kiasan ya boleh, gitu. Asalkan durennya punya kita, gitu. Jika kamu tenggelam, hanyut di dalam dunia yang bagaikan bangkai, la tasluhu lil muhadarati, niscaya kamu tidak pantas untuk bersama dengan Allah. Li'anna hadratallahi, karena hadratullah la yadkhuluhal mutalattihun, tidak bisa dan tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang berlumuran bin najasatil maksiyati, maksiat yang bagaikan najis. Dunia itu bagaikan bangkai, maksiat itu ibaratkan najis. Ibaratkan najis, maksiat, ya. Makanya yang namanya toharoh ini sudah kita bahas ya di awal-awal kajian fikih itu ya. Toharoh itu kan artinya nazofah, ya, bersuci. Dari apa? Dari najis dan kotoran hissiyah wal ma'nawiyah. Kotoran hissiyah, najis hissiyah ya seperti darah, nanah, bangkai, itu jelas ya. Kotoran binatang, kotoran hewan, kotoran manusia. Ada najis dan kotoran maknawi, seperti apa? Dosa dan maksiat. Ya, banyak orang yang sholatnya cuma memperhatikan suci daripada najis dan kotoran hissi, ya. Seperti ya itu air kencing, kotoran hewan, itu namanya kotoran hissi zahir. Tapi banyak yang tidak peduli dengan najis dan kotoran maknawi, seperti apa? Maksiat, ya, maksiat dan dosa.
sombong, ujub, sum'ah, riya, merasa benar sendiri, bangga terhadap amal sendiri, ya, dan lain sebagainya. Suudzon, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Itu namanya kotoran maknawi, najis maknawi. Ya, orang yang tubuhnya masih berlumuran dengan maksiat dan dosa itu nggak bisa masuk kepada hadratullah, nggak bisa masuk ya ke dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu fatahhir qalbaka minal aib, maka sucikan hatimu minal aibi, dari aib. Ya, penyakit hati itu banyak, tapi ummahatu khaba'ithil qalbi arbaatun. Namun intinya cuma 4. Ya, jadi penyakit hati itu banyak, tapi intinya biangnya cuma 4. Yang pertama itu ujub. Ya, wal yahdaron ujban riya'an wal hasad. Ya, wal yahdaron ujban riya'an wal hasad. Wal ihtiqara li ghairihi bil i'tilah. Pertama ujub. Apa ujub itu? Bangga terhadap amal sendiri, bangga terhadap perbuatan sendiri. Bangga, nggak boleh bangga, ya. Bangga membanggakan amal. Oh, saya ahli ibadah, saya ahli taat, ahli sedekah. Bangga dengan nasabnya sendiri. Oh, saya turunan Rasulullah, saya anaknya kiai, saya anaknya orang kaya. Nggak boleh itu bangga-bangga kayak begitu, ya. Tahu anak saya pintar, anak saya bangga. Lupa yang ngasih nikmat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya fokus kepada nikmatnya, tapi lupa kepada sang pemberi nikmat. Itu namanya ujub, ya, namanya ujub. Jadi beda tipis dengan bersyukur itu. Kalau bersyukur kan berarti ya menisbatkan nikmat itu kepada Allah, ya. Saya bisa begini, saya punya ini, itu dari Allah Subhanahu. Tidak ada upaya saya, tidak ada usaha saya, tidak ada campur tangan saya. Itu syukur namanya, ya. Itu yang pertama. Jadi induk penyakit hati itu 4. Yang pertama adalah ujub. Yang kedua riya. Riya, pamer, beli mobil pengen pamer, bangun rumah pengen pamer, sholatnya pamer. Ya, kalau pameran boleh nggak pameran? Boleh pameran, Maya, boleh healing, jalan-jalan. Ini pamer, nggak boleh pamer. Ya. Yang ketiga wal hasad, dengki, iri. Ya, orang lain beli motor, iya yang ngebul. Yang beli motor tetangga yang ngebul dia, ngebul. Yang keempat wal ihtiqar li ghairi, menghina orang lain, menghina, merendahkan, ya. Itu penyakit hati yang pokok itu, 4 itu. Yang merendahkan itu kan karena ada kesombongan, ya. Karena kita sombong ini merendahkan orang lain, menghina orang. Hati-hati nih, ya. Sucikan hatimu dari aib, terutama yang 4 itu, dari ujub, dari riya, dari dengki, ya, dan menghina orang lain dengan cara sombong. Nah, nanti kalau hati kamu sudah bersih, yuftah laka babul ghaib, akan dibukakan untukmu pintu-pintu gaib, ya. Terbuka nanti apa yang tidak kita ketahui, ya. Saral ghaibu kasyahadah, nanti seolah-olah yang gaib itu akan menjadi seperti nyata dan kenyataan, ya. Siksa kubur yang sekarang itu hanya cerita saja, apa yang kita imani saja, itu seolah-olah nyata, kelihatan, terdengar. Nikmat kubur juga sama, yang sekarang baru kita imani saja. Nah, kalau hatinya sudah bersih, Allah bukakan yang gaib, maka nikmat kubur yang sekarang cuman diimani, disampaikan, itu terasa seperti nyata keberadaannya. Ya, saral ghaibu kasyahadah.
Yang gaib itu jadi seperti nyata dan kenyataan. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Lau kusyifal ghita mazdadtu yaqinan." Seandainya dibukakan yang gaib, ya, apa yang gaib yang tidak aku ketahui dibukakan oleh Allah, niscaya tidak akan bertambah keyakinanku. Berarti bagaimana? Keyakinannya sudah full. Dibukakan atau tidak itu yang namanya pintu gaib sama saja. Kenapa? Keyakinannya sudah full. Beda dengan kita. Ketika yang gaib itu dibukakan, bertambah keimanan kita. Sebab keimanan kita belum full, belum sempurna. Makanya ketika diperlihatkan bertambah keimanan, berarti sebelumnya kurang. Kalau Sayyidina Ali, ia berkata, seandainya pun dibukakan yang gaib, aku tidak akan bertambah keimanan. Kenapa? Karena sudah sempurna, full keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin namanya, hakul yakin. Nah, jadi sucikan hatimu dari aib, dari maksiat hati, dari dosa-dosa hati, dari penyakit hati, maka akan dibukakan untukmu babul ghaibi, pintu yang gaib. Ya, jadi pintu yang gaib ini ya maksudnya apa yang tidak kita ketahui. Ya minimal nih, pintu gaib itu adalah kita tahu siapa ruh kita, siapa ruhaniyah kita, apa jati diri kita. Itu gaib juga, Pak. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal Tuhannya, maka dia akan mengenal dirinya sendiri. Kita jangankan mau kenal sama Allah, sama diri kita pun kita belum kenal. Siapa kita ini? Hakikat kita ini apa? Tuh. Dibukakan yang gaib, minimal kita tahu siapa saya. Kenal dengan ruhaniyah kita sendiri. Ya, kenal dengan ruhaniyah kita sendiri. Kebanyakan kan belum kenal, belum tahu, ya. Belum tahu bahwa wataknya seperti ini, karakternya seperti itu, enggak tahu manusia itu. Wa tub ilallah, dan bertobatlah kepada Allah. Warji ilaihi, dan pulanglah kepada Allah. Bil inabati wad dzikri, dengan cara kembali dan berzikir. Maksudnya tobat dan berzikir kepada Allah. Banyak-banyak zikir kepada Allah, ya. Terutama tiga zikir inti di akhir zaman itu. Pertama istighfar, yang kedua baca sholawat, yang ketiga la ilaha illallah. Itu 3 inti zikir di akhir zaman ini. Jangan sampai lepas ini. Istighfar, sholawat, dan la ilaha illallah. Jangan sampai enggak tuh. Ya minimal 100 lah. Ya istighfar 100, sholawat 100, ya la ilaha illallah 100. Minimal itu tiap hari rutin terus. Waman ada maqar al-babi yuftah lahu. Nah, Ustaz, saya udah rajin baca dzikir Ratibul Haddad, tapi kok biasa-biasa aja. Ya. Hambar, tahu nggak hambar? Nggak ada rasa. Ya, ibarat makanan itu ya kurang garam, kurang mecin. Terus aja, terus jangan berhenti, istiqomahin Ratibul Haddad. Jangan cuma malam Selasa di rumah masing-masing, di masjid habis maghrib baca ratib, terus istiqomah. Ya kalau nggak sempat malam pagi ya dikodok begitu. Sebab waman ada makor albab, barang siapa yang terus mengetuk pintu, diketuk terus pintu, belum dibukain, ketuk lagi, nggak dibukain, ketuk lagi, belum dibukain, ketuk lagi. Lama-lama yuftah lahu, lama-lama juga dibuka. Sama kita nih dzikir, sholat, ibadah, puasa itu sedang mengetuk pintu rahmat Allah. Kalau sekali, 2 kali, setahun, 2 tahun belum terasa, mungkin setelah 10 tahun asalkan terus ketuk pintu rahmat Allah. Ya, ilustrasinya, gambarannya, ada orang berkunjung ke rumah kita
Kita lagi tidur, kita lagi di kamar mandi, lagi makan, lagi di belakang, kan nggak dengar orang yang ketuk pintu. Tapi kalau terus-terusan, dibukain nggak? Ya sambil kesel juga dibukain sih. Siapa sih ini? Tapi Allah nggak begitu, nggak bakal buka pintu sambil kesel, nggak bakalan, nggak bakal. Jangan disamakan keselnya, jangan. Yang disamakan itu dibukakannya pintu, ya. Jangan disamakan keselnya. Kalau kita kan ada orang yang ngetuk pintu, ya dibukain tapi kan kesel. Kalau Allah mah enggak. Jadi persamaan itu dibukakan pintunya, bukan keselnya. Allah nggak bakal kesel sama kita kalau kita taat kepadanya, minta kepadanya. Sama doa juga begitu, doa. Kita kan doa ini kan mengetuk pintu rahmat Allah, mengetuk pintu rahmat Allah. Toroktu babar roja wan nasu qadraqatu. Aku mengetuk pintu rahmat Allah ketika orang-orang sedang tertidur. Ya wabitu asku ila maulaya ma ajidu, dan aku mengeluhkan, berkeluh kesah kepada Tuhanku apa yang aku dapatkan dari berbagai macam problem dan masalah kehidupan ini. Saya tidak akan aku katakan kepadamu yang demikian tadi. Nah, ini berarti yang disampaikan tadi oleh Imam Ibnu Athaillah yang kita simak, yang kita baca, ini rahasia, Pak. Kalau Imam Ibnu Athaillah nggak sayang sama kita, nggak cinta kepada umat Nabi Muhammad, nggak bakal disampaikan yang demikian tadi itu. Kenapa? Rahasia ini. Banyak orang yang baru sebulan 2 bulan kemudian jenuh, akhirnya tidak ibadah lagi, tidak zikir lagi. Setahun 2 tahun berdoa kemudian belum dikabulkan, sama jenuh, akhirnya tidak berdoa lagi. Berarti ia tidak tahu akan rahasia siapa orang yang terus mengetuk pintu pasti bakal dibukakan pintunya. Kalau udah tahu rahasia begitu, niscaya orang tuh nggak bakal ada yang jenuh, bosan meninggalkan taat dan berdoa kepada Allah. Tidak akan bosan berdoa kepada Allah, tidak akan bosan bertobat kepada Allah. Kenapa? Mungkin bulan ini belum, siapa tahu bulan depan. Man adama qar'al babi yuftahu lahu. Siapa orang yang terus mengetuk pintu, maka akan dibukakan pintu untuknya. Ya, namun ada yang lebih tinggi daripada ini. Mana nih? Kama qalat Rabi'atul Adawiyatu radhiyallahu anha. Sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita solihah, ya, wanita taat kepada Allah, waliyah, seorang wanita yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ia pernah berkata begini, mata ughliqa hadzal babu hatta yuftaha. Memang pintu rahmat Allah kapan ditutup hingga harus dibuka? Ini 180 derajat dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan, kalau kita mengetuk terus pintu rahmat Allah pasti bakal dibuka. Berarti pintu rahmat Allah terbuka tertutup? Tertutup. Kata Siti Rabi'atul Adawiyah, kapan ditutupnya pintu ini hingga harus dibuka? Berarti tidak pernah ditutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini levelnya udah level luar biasa, ya. Sehingga wajarlah ketika Siti Rabi'atul Adawiyah mengatakan, ya Allah, kalau aku taat kepadamu, ibadah kepadamu karena ingin masuk surga dan takut neraka, maka haramkan surga kepadaku, masukkan aku ke dalam neraka. Itu doanya tuh. Ya Allah, kalau aku taat, aku ibadah kepadamu, niatnya, tujuannya apa? Pengen masuk surga atau karena takut ke neraka, maka haramkan surga atas diriku, masukkan aku ke dalam neraka. Hebat nggak doanya tuh? Hebat. Berarti ibadahnya itu karena apa Siti Rabi'atul Adawiyah? Allah, bukan karena pengen surga, bukan karena takut ke neraka. Kalau kita, ya kan karena takut neraka, pengen surga. Kalau ditanya kenapa Anda ibadah, ya pengen masuk surga. Ya, tapi itu juga sudah termasuk ikhlas, ya. Cuman ikhlasnya masih di level bawah, ya. Makanya untuk kelasnya kita, ya terus mengetuk pintu rahmat Allah hingga dibuka. Berarti kan tertutup, pengen dibuka. Kalau kelasnya Siti Rabi'ah,
Ya ngapain harus dibuka, uang nggak pernah ditutup, bahasanya begitu. Ya, ngapain harus dibuka, uang nggak pernah ditutup. Ini kelasnya Siti Rabiatul Adawiyah. Udah hatinya luar biasa, seorang wanita. Jadi Bu ya, wanita itu bisa mengungguli laki-laki dari derajatnya di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita laki-laki tapi kita jauh kalah daripada Siti Rabiatul Adawiyah. Jadi bukan cuma laki-laki yang jadi wali, perempuan juga banyak jadi wali. Salah satunya ini Rabiatul Adawiyah. Kalau dalam Quran banyak, Siti Maryam wali ya, Siti Asia istri Fir'aun wali ya, Siti Fatimah wali, istri Nabi semuanya waliullah, waliyatullah. Makanya kalau dalam silsilah hadiah puji kan, min kulli waliyin wa waliyatin lillah ya. Setiap wali dan waliyah, wali itu laki-laki, waliyah itu perempuan, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan perempuan banyak ya, kalangan perempuan banyak. Walakin ya hada babun yusiluka ila qurbih, akan tetapi wahai hamba Allah, ini adalah pintu yang menyampaikan kamu menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang mana tadi ya? Taubat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan mensucikan hati dari kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit hati. Kayaknya kita masih jauh ya, gitu ya. Masih jauh ya. Jauh kemana-mana ya. Kalau ngaji kayak begini kayaknya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kayaknya kayaknya jauh amat pengen ke surga ya. Masya Allah. Kita lanjut ya, materi yang kedua, istihdarul qalbi biwahdaniyatillahi ta'ala, menghadirkan hati ya akan sifat esanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirkan di dalam hati keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka wa dhuhulal qalbi, takutlah kamu, takutlah Anda, takutlah saya, takutlah kalian semua. Wa dhuhulal qalbi, takut akan lalainya hati ini an wahdaniyatillah, dari sifat tunggal, sifat esanya Allah Subhanahu wa taala. Harus takut tuh. Jangan cuma ditakutin miskin, jangan cuma takut fakir, jangan cuma takut sakit, jangan cuma takut tidak bekerja, jangan cuma takut di PHK, jangan cuma takut dicelakain sama orang. Hati lupa sama Allah itu harus takutin ya. Jangan cuma takut terhadap hal-hal duniawi, takut banjir datang lagi, ya boleh sih takut kayak begitu ya, khawatir, cemas, tapi jangan sampai kita nih nggak takut, hati kita lupa kepada Allah. Waspada ya, ngeri. Fa'awwalu darajatid dzakirin, awal derajat orang-orang yang berzikir adalah istihdaru wahdaniyati ta'ala, menghadirkan keesaan Allah di dalam hatinya. Itu awal derajat orang yang berzikir. Tadi disampaikan zikir yang paling utama ya adalah istighfar, salawat, la ilaha illallah ya. Al-Qur'an juga sama ya, Al-Quran. Apakah kita sudah termasuk orang yang ahli zikir atau belum? Ya tergantung. Derajat pertama, tingkatan pertama, anak tangga pertama, orang yang berzikir kepada Allah itu harus apa? Menghadirkan keesaan Allah di dalam hatinya. Jangan sampai zikir tapi malah pikiran ngelayang kemana-mana. Mulut membaca astagfirullah, lisan membaca sallallahu alaihi Muhammad, lidah mengucapkan la ilaha illallah, tapi pikirannya ngelayang ke mana-mana. Ada yang di mall, ada yang di pasar, ada yang di kantor, ada yang macam-macam.
Wa ma dzakarahu dzakirun, dan tidaklah orang yang berzikir itu dikatakan sedang berzikir. Wa futiha alaihim, dan tidaklah orang yang berzikir dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, illa bistihdharihim dzalik, melainkan jika mereka menghadirkan keesaan Allah di dalam hati mereka. Seseorang dikatakan berzikir kalau ketika zikir dalam hatinya ia mengingat Allah. Seseorang akan mendapatkan pintu rahmat terbuka pada dirinya tatkala dalam hatinya terdapat keesaan Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma turidu, dan tidaklah mereka ditolak zikirnya, doanya, illa kecuali bidzikrihim ma'a ghalabati dhuhuli alaihim, karena sebab berzikir tapi disertai lupa. Itu namanya zikir ghaflah, zikir disertai lupa. Mulut la ilaha illallah, la ilaha, tapi di pikirannya hutang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, di pikirannya angsuran. Ya kayak begitu ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Namanya zikir ghaflah. Tapi kata ulama, masih mending zikir ghaflah daripada ghaflah zikir. Ghaflah itu lupa ya. Kalau zikir ghaflah berarti zikir tapi hatinya lupa. Kalau ghaflah zikir, lupa zikir, berarti tidak zikir. Masih mending zikir sambil lupa daripada lupa zikir. Tapi kan jangan sampai kita menjadi kaum mendang-mending, jangan ya. Kebanyakan orang kan jadi kaum mending daripada itu kaum mendang-mending namanya ya. Gak boleh. Kapan kita mau naiknya nih masih mendang-mending aja, mendang-mending. Masih mending daripada masih mending daripada dia, masih mending daripada tidak. Itu mendang-mending namanya. Nah, bagaimana caranya biar kita zikir ini tapi tetap ingat kepada Allah? Atau kita tidak berzikir lisan namun hati ingat kepada Allah, itu pun berzikir juga. Bagaimana caranya biar bisa kayak begitu? Wa tasta'inu, dan carilah pertolongan ala dalika, atas yang demikian tadi, biqam'is syahwataini, dengan mencegah dua syahwat. Nah, kendalikan dua syahwat ini. Yang pertama al-batni, syahwat perut. Apa syahwat perut? Makan, kendalikan makan. Kendalikan minum. Ya. Berarti harus puasa. Itu kendalikan perut puasa. Kita sudah dilatih puasa 1 bulan. Masa iya Senin Kemis nggak bisa? Berat. Kemarin pun sebelum bisa. Itu dapat maksain itu mah. Ya kenapa nggak dipaksakan juga Senin Kemis puasanya? Atau sebulan 3 hari lah. Kalau Senin Kemis berat, sebulan 3 hari, mau 13, 14, 15 atau terserah lah, yang penting 3 hari gitu. Wal farji, nah yang kedua syahwat farji. Apa syahwat farji? Jima, berhubungan badan. Nanti nyambung kemana-mana nih. Syahwat farji itu kan nggak langsung bisa reaksi kalau tanpa ada rangsangan dari mata, telinga, apalagi mulut dan hidung serta sentuhan. Berarti jaga juga indera yang 5 itu. Telinga jaga, mata jaga, mulut jaga, penciuman jaga, sentuhan jaga. Kenapa? Demi menjaga syahwat farji. Karena yang namanya farji, yang namanya kemaluan tidak akan ereksi, tidak akan bereaksi kalau tanpa ada rangsangan sebelumnya. Maka rangsangan itu bisa berupa mata, pandangan, jaga dong pandangan. Rangsangan itu bisa berupa pendengaran, jaga telinganya. Rangsangan itu bisa berupa ucapan, jaga ucapannya. Bisa berupa sentuhan, jaga sentuhannya. Ya, bisa berupa penciuman, jaga penciumannya. Contohnya bagaimana? Itu mencium wangian yang dipakai oleh wanita, itu kan bisa bikin melayang. Betul kan?
Makanya kan haram namanya perempuan keluar rumah pakai minyak wangi tercium oleh laki-laki bukan mahram. Haram. Kalau perempuan keluar rumah muta'attiratan memakai wewangian kemudian tercium oleh laki-laki bukan mahram, faqad zanat, maka perempuan itu sama juga hukumnya telah berzina. Hati-hati ya. Itu karena penciuman. Mana? Ya kan kitanya harus hati-hati ya gitu. Ini hati-hati anak kita, istri kita dulu ya, kalau masing-masing peduli dengan keluarganya kan mengurangi tuh, minimal mengurangi ya, yang seharusnya ada 1000 karena masing-masing peduli terhadap istri dan anak perempuannya kan berkurang jadi 800, kan lumayan tuh, tinggal sisanya yang belum ini, semoga nanti tersentuh ya. Hati-hati ya. Alhamdulillah ya sekarang sudah mulai banyak yang paham kalau yang ngaji, akhirnya ya sekedar menutupi bau badan saja ya, pakai apa namanya deodoran ya. Jangan nyebutin namanya. Pakai deodoran atau ya sekedar ala kadar biar nggak bau aja begitu ya, nggak sampai Masya Allah, orangnya masih di rumah, wanginya udah sampai ke masjid ya, haram itu, dosa ya, dosa. Laki-laki, apalagi laki-laki ya Allah, kan nggak semuanya pikirannya akan positif, kebanyakan malah negatif laki-laki itu. Ketika Masya Allah, udah kebayang macam-macam nih, pas kelihatan udah tua orangnya mantu. Tapi kan udah terlanjur syahwat kan itu. Kejadian pemerkosaan di mobil begitu. Iya benar. Maaf nih ya, kayak apa namanya pekerja buruh itu kan, buruh pabrik itu kalau berangkat Masya Allah kan naik angkot itu kan kejadian kan tahun yang lalu kan ya, karyawan mana tuh, karyawati di daerah Ciujung kan kejadian itu nggak gara-gara itu. Coba seandainya rapi, tertutup, ala kadarnya, insya Allah laki-laki juga ya, artinya meskipun ada tapi tidak seliar ketika mereka memancing. Artinya ketika perempuan itu memancing syahwat hasad laki-laki kan menjadi liar tuh laki-laki syahwatnya. Sedangkan syahwat kalau sudah naik itu bisa membuat buta mata, tuli telinga, syahwat itu ya. Syahwat kalau sudah naik membuat mata buta, telinga tuli, artinya nggak mau dengar nasihat, gelap mata sudah gara-gara syahwat. Hati-hati ya. Kalau laki-laki nggak apa-apa, laki-laki mah ya pakai wangian. Kenapa perempuan beda dengan laki-laki? Makanya nih nggak usah dijawab ya, dalam hati aja. Dalam hubungan berumah tangga yang sering ngajak begituan laki-laki apa perempuan? Ya jangan dijawab, masing-masing aja ya. Pasti jawabannya sama kan itu. Karena beda laki-laki dengan perempuan beda. Meskipun perempuan syahwatnya 9, tapi realita di lapangannya nggak sama seperti laki-laki. Apalagi perempuan yang sudah KB itu kadang hasad untuk kayak begituan lemah, ya, gara-gara apa namanya faktor daripada obat KB itu. Iya. Nah, wala yudabuka ya, jadi jaga dua ya, tahan dua, syahwat perut dan syahwat farji. Syahwat farji. Syahwat farji. Wala yudaduka fillah, dan tidak ada yang melawanmu di dalam mendekatkan diri kepada Allah illa nafsuka, kecuali nafsumu. Nafsu yang selalu melawan ya, yang selalu berhadapan dengan kita, menghalangi kita tatkala kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma aktsara tawadduduka lil khalqi, betapa banyak cintamu kepada makhluk, betul. Wa ma aqalla tawaddudaka lil haqqi, betapa sedikitnya cintamu kepada Allah. Ya, cinta kita kepada istri, kepada anak, kepada suami, cinta kita kepada harta benda, kepada pekerjaan jauh lebih besar ketimbang cinta kita kepada Allah, dan itu real. Kita nggak bisa berbohong terhadap diri kita sendiri. Ya, kita ini ibadah itu sisa. Ya,
sisa dari segala apa yang kita butuhkan di dunia ini, baru kita ibadah. Makanya betul kata Imam Ibnu Athaillah, betapa banyaknya cintamu kepada makhluk dan betapa sangat sedikitnya cintamu kepada Khaliq, kepada Allah. Lau futiha laka babu tawaddudi ma'allah, seandainya pintu cinta kepada Allah dibukakan untuk dirimu, la ra'aital ajaiba, niscaya kamu akan melihat keajaiban-keajaiban. Ya, dibukakan pintu cinta kepada Allah, kita masuk ke dalamnya, berarti kita cinta kepada Allah, kita akan melihat ajaib, keajaiban-keajaiban. Ya. Rakaatani fi jawfil laili tawaddud, salat 2 rakaat di tengah malam adalah cinta kepada Allah. Tapi banyak orang yang meninggalkan. Iyadatuka lil mardo tawaddudun, menjenguk orang sakit adalah cinta juga kepada Allah. Bahkan dalam hadis diceritakan, ya bena Adam, kata Allah, wahai manusia, engkau mencari aku, apakah kau tidak tahu aku berada bersama dengan orang yang sakit? Ya, engkau mencari aku, kata Allah, emang kamu nggak tahu aku ini ada bersama dengan orang yang sakit? Berarti kalau kita mencari Allah, jenguk orang sakit, ketemu, maksudnya bagaimana? Di situ ada ridha Allah, di situ ada rahmat Allah, di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa taala, menjenguk orang sakit. Ya. Salatuka 'alal janaizi tawaddudun, salat jenazah itu pun cinta kepada Allah. As-shadaqatu 'alal masakini tawaddudun, sedekah kepada orang-orang miskin adalah bentuk cinta juga kepada Allah. I'anatuka li akhikal muslimi tawaddudun, membantu saudara muslim, saudara kamu sesama muslim, itu pun bentuk cinta kepada Allah. Imatatukal adza 'anit tariqi tawaddudun, menghilangkan hal yang mengganggu di jalan, itu pun bentuk cinta kepada Allah. Ya, ada air tergenang, kita bersihkan, itu bentuk cinta kepada Allah. Ya, ada kotoran di jalan, kita buang, bentuk cinta kepada Allah. Ngelihat paku, ada balok, ada kayu di jalan, kita singkirkan, bentuk cinta kepada Allah. Ini jalan malah dibikin polisi tidur, mengganggu yang lewat nggak tuh? Mengganggu. Ya, kecuali gangnya itu ya gang-gang orang khusus yang tinggal di situ saja, ya, atau jalan buntu misalnya. Tapi kalau jalannya umum, ya kadang ada orang yang bukan orang situ, nggak tahu medan di situ, akhirnya kan jatuh, kadang bawa telurnya pecah, ya, berarti nggak boleh sebetulnya. Ya sama kan, bikin gejlukan. Yang mana? Kalau nggak ada rumput, ada rumput. Apa ngabut mah? Tinggal kita yang menjaga anak-anak kita, begitu. Jalan kan bukan tempat bermain, begitu. Paling begitu. Ngomong sih mudah, prakteknya susah. Jalan bukan tempat parkir, tapi nyatanya pakai parkir, ya. Itulah realita dalam kehidupan masyarakat majemuk ini. Nanti dalam kajian fikih ada tentang hak jalan itu. Ya, dalam hal apa saja kita boleh menggunakan hak bersama, nggak sembarangan. Ya, kayak membuang air, ya, bikin polisi tidur, atau bikin pagar rumah agak sedikit ke depan, itu ada ya, dalam bahasan fikih nanti setelah ibadah muamalat. Ya. Walakin as-saifal matruh, akan tetapi pedang yang tergeletak, yahtaju ila saidin, butuh kepada lengan yang mengambilnya. Ngerti nggak maksudnya? Ya, yang demikian tadi itu ibadah, yang demikian tadi itu cinta kepada Allah, mengunjungi orang sakit, menghilangkan kotoran atau yang mengganggu di jalan, kemudian membantu orang yang membutuhkan, sedekah kepada orang miskin, sholat sunnah di malam hari. Itu ibaratkan pedang yang tergeletak. Artinya meskipun itu cinta kepada Allah, tapi kalau nggak dilaksanakan percuma.
Meskipun itu pedangnya tajam, kalau nggak diambil sama kita, ya percuma. Sekedar ilmu pengetahuan dan wawasan, ngaji semuanya. Ini halal, itu haram, ini sunnah, ini mubah, tapi nggak dilaksanakan. Bagaikan pedang yang tergeletak tapi tidak diambil, ya tetap nggak ada faedahnya. Cuma dipajang tapi nggak dipakai, ya percuma. Ya, meskipun kayu, ya, kalau kita tidak menggunakan golok untuk memotongnya atau regaji, ya nggak bakal kepotong. Meskipun goloknya ada, tapi kalau nggak dipakai, ya percuma. Sama ini juga, ilmu ada tapi nggak dipakai, bagaikan pedang yang tergeletak tidak diambil oleh tangan kita. Artinya apa? Amalkan. Jangan cuman ngomong doang, jangan cuma ngaji doang, amalin. Wala ibadata, dan tidak ada ibadah anfa'alaka, ya, atau anfa'u, ya. Wala ibadata anfa'ulaka, dan tidak ada ibadah yang lebih bermanfaat bagimu minad dzikri, selain daripada zikir. Zikir adalah ibadah yang paling bermanfaat, yang dominan bisa merubah hati dan perilaku kita. Zikir, asalkan zikirnya itu disertai dengan mengingat Allah, menghadirkan keesaan Allah dalam hati kita. Kenapa sih zikir ibadah yang paling bermanfaat? Li'annahu yumkinu asyaikhal kabira wal marida, sebab zikir itu bisa dilakukan oleh semua kalangan, baik yang tua renta ataupun yang sakit. Alladzi la yastati'ul qiyama, yang enggak mampu berdiri, waruku'a, tidak bisa ruku, wasujuda, enggak bisa sujud. Zikir makan bisa. Lidah sakit, mulut terkunci, kan hati bisa berzikir, ingat kepada Allah. Karena zikir itu kan ada 3, ya. Ada zikir bil lisan, zikir dengan lidah, ya. Ada zikir bil janan, zikir di dalam hati. Jadi lidah diam tapi hati berzikir. Yang bagus yang ketiga, zikir dengan lidah dan dengan hati. Lidah berzikir, mulut berkata, mengucapkan kalimat-kalimat zikir, hati kita ingat kepada Allah, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa zikir dengan lisan dan dengan hati, minimal zikir dengan hati. Dan itu semuanya bisa. Mau yang sakit, yang tua, ya, yang kecil, yang muda, laki, perempuan, haid, punya junub, sedang nifas, tetap bisa zikir di dalam hati. Hanya itu saja ibadah. Kalau sholat kan yang haid nggak bisa, baca Quran yang punya junub nggak bisa, tapi kalau zikir bisa. Makanya perempuan yang haid, perempuan yang nifas, atau yang sedang junub, laki-laki misalnya, kalau membaca Quran niatnya zikir, boleh. Ya, misalnya nih ibu rutin baca Rotibul Hadad, sudah jadi zikir wirid tiap hari. Kemudian datang tamu diundang apa tidak diundang ini? Tidak diundang. Siapa yang undang? Nggak ada undang. Datang tamu tidak diundang. Apakah Ustadz boleh tetap saya amalkan rotib, sedangkan di dalamnya ada Fatihah, ada Al-Ikhlas, ada Al-Falaq, An-Nas, ada ayat kursi, kan itu Quran semuanya. Boleh, asal niatnya zikir, bukan niat baca Quran, tapi niatnya zikir, dan saya niat berzikir kepada Allah, itu boleh, ya. Masya Allah. Jadi tidak ada ibadah yang paling bermanfaat, ya, kecuali adalah zikir. Karena zikir itu bisa dilakukan oleh semua kalangan, semua pihak. Ustaz, bagaimana saya nggak dapat ijazah sholawat? Kata Abu Sayyid Muhammad bin Alwi bin Asmaliki, sholawat itu nggak perlu ijazah, tidak wajib harus ada gurunya, nggak sholawat. Kenapa? Karena yang mengijazahkan sholawat langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Caranya terserah, kayak bagaimana sholawatnya, mangga sholawat, ya. Sholawat kan zikir sama, ya, zikir, ya. Jadi siapapun bisa melaksanakannya. Tariqud dukhuli ila ma'rifatillah. Nah, kita lanjut nanti cara masuk kepada ma'rifat Allah. Baik. Sebelum saya tutup dengan doa kifarat majelis Al-Fatihah, silakan ada yang ditanyakan. Yarzuquna ilman nafi wal amal khalis maqbul wa yusiru bihada ta'lim qalban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila rahimah syayikhina
ومعلمنا وذوي الحقوق الواجبات علينا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.